Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel yang membahas tentang seputar dunia pendidikan. Saudara-saudara sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara kerja aplikasi PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita simak tutorialnya berikut ini. Kita buka aplikasi PKKM yang menu awalnya seperti ini. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 58 tahun 2017 dan juga berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019 tentang Juknis PKKM. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah input data. Jadi pada halaman input data ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih status madrasah yang ada di bagian input data di atas ini. Di bagian atas ini, di sini ada 3 pilihan. Ada pilihan pertama MAN IC, pilihan kedua adalah negeri, pilihan ketiga swasta. Anggap saja ini swasta. Jadi kita sedang melakukan penilaian kerja kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Nah, selanjutnya nama-nama yang ada di dalam input data ini ya harus diisikan seperti nama madrasah, NPSN-nya, alamat, telepon atau fax, emailnya, websitenya, desa kelurahannya, dan kecamatannya. Adapun untuk kabupaten dan provinsi, kita hanya sekali memasukkan di sini. Jadi di bagian data madrasah ini ada isian kabupaten kota, misalnya Lamongan. Maka untuk nama kabupaten kota berikutnya, di isian-isian berikutnya sudah tidak perlu lagi kita harus mengisi ulang karena secara otomatis akan terisi dengan cara mengisi di bagian data madrasah ini. Begitu pula termasuk untuk yang Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kenapa Provinsi Jawa Timur ini kita berikan ruang untuk bisa kita ubah? Sebab aplikasi ini bukan hanya menjadi konsumsi kepala madrasah di Jawa Timur saja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan oleh kepala-kepala madrasah di luar Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita beri ruang untuk bisa kita ubah nama provinsinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nama penilai untuk PKKM tahunan, tahun pertama, kedua, ketiga adalah pengawas bina madrasah itu dan pengawas lain yang ditunjuk. Jadi sekali lagi, yang menjadi penilai PKKM tahunan itu bisa tahun pertama, bisa tahun kedua, bisa tahun ketiga, dan penilainya ada 2.
penilai pertama selaku ketua tim adalah pengawas bina, kemudian anggotanya atau penilai 2 adalah pengawas lain yang ditunjuk. Jadi pada kolom pertama ini diisi oleh pengawas bina madrasah itu, kemudian di bagian kedua ini diisi pengawas lain yang telah ditunjuk dan diisi semua identitasnya. Ya. Tempat pelaksanaan penilaian bisa jadi di kabupaten lain. Misalnya kalau kabupaten kotanya sudah terisi Lamongan, kemudian tempatnya tidak mesti harus di Lamongan. Oleh karena itu diberi kesempatan untuk diubah tempat pelaksanaannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hal lain yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan, ya, di samping hal-hal lain yang juga harus diisi, ya, seperti data kepala madrasah, nama kepala madrasahnya siapa, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir, kemudian NIP kalau negeri itu NIP, pangkat golongan dan seterusnya, kemudian TMT kepala madrasah. Ini yang harus diperhatikan. TMT, tanggal mulai tugas kepala madrasah adalah SK pertama kali menjadi kepala madrasah. Maksudnya, penilaian kinerja kepala madrasah itu melekat kepada diri kepala madrasah yang bersangkutan. Bukan melekat pada madrasahnya, tapi melekat pada diri kepala madrasah tersebut. Sehingga yang dimaksud TMT pertama adalah TMT yang diterima oleh kepala madrasah tersebut ketika menjabat pertama kali sebagai kepala madrasah. Dimanapun tempat tugasnya atau dimanapun madrasah tempat bertugas itu berada. Misal TMT pertama atau SK pertama dia dapat atau dia terima di MI yayasan tertentu. Kemudian tahun-tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya yang bersangkutan dimutasi di MTS yayasan yang sama. Nah, dengan demikian SK yang dimiliki ada 2. Nah, SK yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan masa kerja kepala madrasah bukan SK yang pertama, bukan SK sebagai kepala madrasah sanawiyah itu, tapi SK sebagai kepala madrasah di MI pertama kali itu sebelum dia dimutasi atau dipindah ke MTS di yayasan yang sama. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga yang selama ini menjadi kesalahpahaman bagi setiap penilai bahwa yang dimaksud dengan TMT kepala madrasah tanggal isiannya berdasarkan atau sesuai dengan SK pertama sebagai kepala madrasah. Kita lanjutkan. Setelah mengisi itu, nah nanti format pengisiannya tanggal, misalnya tanggal 12 Mei 2012 ini format bahasa Indonesia. Kemudian ketika setelah diisi dengan tanggal TMT ini, kemudian masa kerjanya bertuliskan 6, menunjukkan bahwa di bagian tanggal PK tahun pertama ini belum terisi. Misalnya diisi dengan 12 Mei 2021 atau 2022. Nah, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Umpama Mei-nya kita ganti dengan Y, tentu value karena format komputer ini ya
untuk regionnya adalah Indonesia. Sehingga dengan demikian penulisan tanggal bulannya harus menggunakan format bahasa Indonesia. Tetapi ketika ditulis dengan format bahasa Indonesia kok ternyata muncul value, berarti kita harus segera mengubah nama bulan itu menggunakan format bahasa Inggris. Ketika ditulis dengan menggunakan format bahasa Inggris kok value, sebaliknya ya harus diubah menjadi format bahasa Indonesia. Sehingga mana sekiranya yang harus digunakan formatnya ketika tulisannya masih value. Cara ini adalah cara pintas untuk menyikapi atau mengatasi ketika masa kerja bertuliskan value. Sebetulnya ada cara yang sulit, cara yang agak repot. Kita harus mengubah setting regionnya dalam komputer kita, itu agak repot, sehingga jalan pintasnya kita hanya mengubah nama bulan dari Indonesia ke Inggris atau dari Inggris ke Indonesia, itu saja. Bapak sekalian, selanjutnya penetapan masa kerja, ya ini saya ubah menjadi, saya kembalikan ke format bahasa Indonesia. Penetapan masa kerja 10 tahun 0 bulan ini didasarkan atas kolom TMT kepala madrasah, ditulis tanggal TMT-nya, kemudian dengan kolom yang ada pada tanggal PK tahun pertama. Jadi yang sehingga masa kerja bisa terbaca sekian tahun sekian bulan itu karena memang kolom untuk TMT kepala madrasah terisi, kemudian tanggal PK tahun pertamanya diisi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ketika saat ini kita berada pada tahun pada tahun 2022, katakanlah begitu, atau mungkin begini, ini terlalu lama, terlalu jauh ya. Misalnya kita ubah menjadi tanggal 12 Mei tahun 2021. Masa kerjanya berarti 1 tahun 0 bulan. Sampai tahun ini. Jadi tahun ini berarti sekarang ini tahun pertama. Ya, tahun pertama. Umpama SK pertamanya tahun 2019 seperti ini, berarti 3 tahun. Tahun pertamanya adalah tahun 2000, tanggal 12, misalnya tanggal penilaiannya untuk tahun pertamanya tanggal 20 September 2019 ya. Kemudian tahun keduanya tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian tahun ketiga ya, tahun ketiga di tahun sekarang berarti tanggal 12 Mei 2020. Oh, keliru. Ini Bapak Ibu, ada keliruan. Tanggal pertamanya ya, tanggal PK tahun pertamanya tahun 2020. Ini tahun 2021, kemudian ini tahun 2022. Seperti ini. Ini fakta penulisan tanggal tahun pertama itu ada di bagian pengawas kedua. Sebab ini saya copy. Sebab tahun
Tanggal PK tahun pertama untuk pengawas 1 itu digunakan sebagai dasar menghitung masa kerja sehingga harus sama dengan tanggal PK tahun berjalan. Saya ulangi, untuk penetapan masa kerja itu didasarkan antara kolom TMT kepala madrasah dan kolom tanggal PK tahun pertama. Tanggal PK tahun pertama itu harus sama dengan tanggal PK tahun berjalan. Nah, saat ini adalah tahun ketiga pada tahun 2022 ini. Nah, sehingga untuk tahun penilaian tahun pertamanya adalah tahun 2020. Sehingga tahun ini, tahun ketiganya ada tahun 2022. Saat ini kita berada pada tahun ketiga. Jadi ini Bapak Ibu, penulisan tanggal PK tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya, kalau misalnya TMT Kepala Madrasah adalah tanggal 12 Mei 2019, maka PK tahun pertamanya adalah tanggal 20 September 2020. Jadi misalnya kalau tanggal PK tahun pertamanya tanggal 20 September 2020, ya, itu tahun pertama. Kemudian untuk yang pengawas 1, ya, untuk yang pengawas 1 tanggal PK tahun pertama diisi sama dengan tanggal PK tahun berjalan, yaitu tanggal 12 Mei 2022. Sedangkan untuk yang ini ditulis sesuai dengan fakta. Untuk yang pengawas 1, tanggal PK tahun pertama diisi sama dengan tanggal PK tahun berjalan, yaitu tahun 2022. Kenapa demikian? Karena untuk bisa membaca masa kerja itu dasarnya harus antara TMT Kepala Madrasah dan kolom tanggal PK tahun pertama. Tahun pertama ini dianggap tahun yang sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang tahun penilaian, tahun pertamanya adalah tahun 2020 sama dengan ini. Kemudian secara otomatis tahun ketiganya adalah tahun 2022 sekarang. Nah, untuk pengisian lainnya adalah untuk penilaian kinerja kepala madrasah tahunan atau 4 tahunan. Saya ulangi, untuk yang kolom berikutnya ini digunakan untuk PKKM tahun keempat, sedangkan di atas ini untuk PKKM tahunan, tahun pertama, kedua, dan ketiga. Itu Bapak Ibu sekalian untuk input data. Selanjutnya pengisian instrumen, ya, pengisian instrumen tahun pertama, tahun kedua, maupun tahun ketiga yang namanya tahunan itu harus diisi mulai dari pengawas 1 dan pengawas 2. Diisi mulai tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau memang tahun pertama berarti diisi untuk yang tahun pertama. Berikutnya untuk tahun berikutnya, tahun kedua harus diisi. Nah, oleh karena sekarang tahun ketiga, berarti tahun 2020 sudah diisi tahun pertama, tahun 2021 sudah diisi tahun kedua, dan tahun ini, tahun ketiga, harus diisi sesuai dengan tahun sekarang ini. Berlaku baik untuk pengawas 1 maupun pengawas 2. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai Bapak Ibu, maka kita lihat hasil PKKM dari pengawas 1 ini. Kalau emang tahun pertama diisi, dilihat ya tahun 2020. Kemudian tahun kedua dilihat hasilnya tahun 2021. Tahun ketiga nanti ketika sudah kita lakukan penilaian, maka hasilnya akan muncul di sini ya.
Itu baik untuk pengawas 1 maupun untuk pengawas 2. Kemudian rekap PKKM tahunannya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama dilihat yang sudah dilakukan tahun 2020, gabungan antara penilai 1 dan penilai 2, maka ratanya ini. Baik tahun pertama, tahun kedua maupun tahun ketiga. Nah, untuk laporan yang Bapak Ibu, perlu diingat bahwa yang harus dicetak sebagai laporan adalah pertama, lembar data PKKM. Ini dicetak. Ya, lembar identitas diri. Cetak. Selanjutnya yang harus dicetak lagi adalah hasil PKKM pengawas 1 dicetak. Kalau emang tahun ini tahun ketiga, berarti dicetak untuk tahun ketiganya saja. Kemudian begitu pula untuk hasil PKKM pengawas 2. Tahun ini adalah tahun ketiga, berarti dicetak untuk tahun ketiga saja, yang ini saja. Ya. Kemudian yang juga harus dicetak adalah rekap PKKM tahunan. Tahun ini tahun ketiga, berarti ini yang dicetak. Ya, dicetak untuk dijadikan laporan. Dan jangan lupa bahwa instrumen yang sudah kita gunakan pada saat penilaian secara manual yang diambil dari tombol ini, yang diambil dari aplikasi ini adalah instrumen PKKM manual yang digunakan oleh penilai untuk melakukan penilaian secara langsung. Berarti ini nanti pengisiannya manual. Setelah selesai digunakan untuk penilaian, maka akan diinputkan ke masing-masing instrumen baik pengawas 1 maupun pengawas 2. Nah, ini untuk instrumennya. Nah, instrumen yang sudah terisi inilah yang sudah diisi oleh pengawas, digunakan untuk melakukan penilaian, itu juga harus dilampirkan pada saat kita membuat laporan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan aplikasi PKKM yang selama ini kita gunakan. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa membantu pelaksanaan kegiatan PKKM oleh pengawas madrasah masing-masing. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.